Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bi sunnati wa huda wa ma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah. Kita kembali bersyukur atas semua nikmat Allah. Alhamdulillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu, dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat paling agung, yang karena nikmat itulah hingga saat ini kita masih istiqamah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan kebaikan. Dan tentu amal yang mudah-mudahan Allah ridho di pagi ini adalah kita hadir dalam majlis ilmu dengan tujuan tentu kita ingin menambah ilmu kita tentang syariat, dan itu bagian dari sebuah kewajiban bagi seorang muslim, karena talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi kewajiban ditimpakan kepada setiap pribadi individu untuk terus hingga akhir hayat mempelajari syariat ini. Selawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan tentu generasi terbaik tabi'in tabi'in, termasuk yang juga mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan selawat dan salam. Juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah muliakan dan Allah sempatkan kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi kita baginda Rasulullah. Tentu syafaat yang agung yang begitu kita tunggu-tunggu di akhirat kelak dari Nabi kita baginda Rasulullah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kembali dalam program Keluargaku Surgaku, sebuah cita-cita yang tentu setiap individu kita, jamaah yang dimuliakan Allah, tentu berharap bisa kembali berjumpa dengan keluarga besar kita di akhirat kelak dalam kenikmatan surga ini Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah cita-cita agung yang tentu harusnya memang dimiliki oleh kaum muslimin dan muslimat, dan disebutkan dalam Al-Quran Karim, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka yang uh, diberi kemudahan oleh Allah dalam hisabnya, mereka akan kembali berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan masrura, dengan keadaan penuh sukacita, kebahagiaan yang mudah-mudahan kebahagiaan itu pun kita nikmati bukan hanya di akhirat kelak dalam surganya Allah, tapi juga kebahagiaan sudah kita dapatkan di dunia ini, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Artinya memang sebuah kebahagiaan harus kita eh, cari dengan kebahagiaan sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan pagi ini Masya Allah, Tabarakallah ya. Ini Pak Beh juga kayaknya nampak sudah gabung juga nih. Assalamualaikum Pak Beh. Nih, sudah ada nih di Macbook Pro nih. Masya Allah, dan guru kita Ustaz Dodi juga sudah hadir bersama kita. Masya Allah, Tabarakallah, kita doakan para guru kita mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan dan juga kebaikan dan keberkahan tentunya, dan keistiqomahan dalam dakwah, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian eh, yang terus kita lakukan bersama keluarga besar di Majelis Keluarga Indonesia ya. Sama-sama ingin mendapatkan surga bersama keluarga kita di akhirat kelak. Dan surga ternyata ada di dunia, dan inilah yang salah satunya dibahas berkali-kali oleh para guru kita. Sebagaimana tema di pagi ini, ketika bagaimana kita mengelola cinta kita ya ketika kita sudah berumah tangga bertahun-tahun. Makanya temanya memang sebuah tema yang kasa karya dan kaya rasa, ini menjadi bagian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, memudahkan kita untuk membersamai pasangan kita, anak-anak kita dalam berbagai macam kebaikan
walaupun banyak kekurangannya. Baik, Saudara Dian Jamari, sehat-sehat. Alhamdulillah, Rifan. Insya Allah. Udah nggak terlalu dingin hari ini meskipun masih hujan. Masya Anda Allah. udah makin terbiasa. Atau badan saya jauh lebih enak nggak tahu juga. Masya Allah, Berkat sehat doa semua. antum ini, kalau nggak didoain sama antum nggak bisa kayak gini. Masya Allah, semua saling mendoakan ya. Baik, Ustaz. Ini tema memang sebuah judul yang tentu banyak hal yang bertanya gitu ya tentang karsa rasa apa namanya karsa karya gitu ya. Kemudian ada Bacanya aja kayak repot ya. memang kalau guru kita ini luar biasa ya kalau buat judul nih. Masya Allah. Ini tentu kita karena ada sebuah pembukanya jadi kita akan paham oh ternyata memang kita harus menjadi orang yang banyak tagafulnya saatnya sekarang ini ya. Betul. Banyak memaklumi apa ya mungkin tidak berarti memang sebuah keluarga ideal itu sempurna dalam banyak hal saja ya. Dengan kekurangan itulah kita menjadi sempurna sesungguhnya. Baik, saya persilakan guru-guru kita. Kayaknya juga Babe udah hadir nih MacBook Pro, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kalian deh, masih siap-siap nampaknya beliau. Baik, Baik. saya persilakan Ustaz Dodi Al-Jabari. Hayakumullah. La yahayyik. Bismillah. Mata Allah fi kulli hayatikum, Zat. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat KKI dimanapun berada, calon penghulu surga semuanya. Tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT kumpulkan sama orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Amin ya Rabb. Dan kita insya Allah adalah orang-orang yang senantiasa Allah SWT dalam keluarga besar yang Allah berkati, Allah rahmati, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah jaga terus niat kita. Allah perbaiki terus apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Dan Allah SWT insya Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita. Inayahnya, irodahnya, kudrahnya, irodahnya, maunahnya terutama untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah dan kita kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tentu kalau dengar judulnya gitu ya, agak agak butuh sastra. Ya. Karsa karya menyebabkan kaya rasa. Karsa itu niatan, dorongan niat yang hendaknya lurus. Karya adalah kegiatan yang pasti membuat kita menjadi tahu bagaimana amal nyata dan bentuk perhatiannya. Nah, menyebabkan kaya rasa. Kaya rasa ini buah dari karsa dan karya tadi. Kita perhatikan satu-satu ya. Jadi yang namanya karsa karya menyebabkan kaya rasa dalam mempertahankan cinta di usia senja ini, kita refer ke bahasan yang pekan lalu yang Babe usung. Eh, Karsa ini adalah kehendak batin, niat yang paling dalam, dan kesadaran untuk tetap bisa mencintai dengan sengaja, bukan sekedar kebawa perasaan. Oh karena dia cantik, oh karena dia lucu, karena dia perhatian, karena ini dan itu dan segala macam yang sifatnya fisik. Bukan. Ini justru bicara tentang sikap. Kalau para
imam, menjadi imam yang dilakukan ketika imam melakukan kesalahan. Para makmum yang pria, apa yang dilakukan sama makmum pria? Syariat kita ngatur apa? Ada yang paham? Kalau ada Jujur. kesalahan, di Bilang subhanallah. imam Subhanallah. bilang subhanallah. Kalau perempuan bilang apa? Tepuk tangan. Tepuk tangan, Oh, punggung. rupanya nggak boleh banyak mulut. Tunjukkan sikap. Ketika kita bicara tentang syariat, syariat ini ngasih simbol-simbol yang Masya Allah. Maka nggak boleh perempuan tiba-tiba subhanallah, subhanallah, ngoreksi imam itu nggak boleh. Maka tepuknya juga tepuk punggung, punggung tangan. Bukan hore gitu, bukan. Gitu. Tapi tepuknya punggung tangan. Plek, plek, plek. Dan itu kepekaan yang harus diterima oleh imam. Jadi setiap imam harus punya kepekaan tentang itu. Nah, saya pretelin satu-satu nih. Kalau imam yang melakukan kesalahan, kira-kira sadar nggak dia melakukan kesalahan? Enggak ya. Enggak. Enggak. Makanya diingetin. Maka yang ngingetin bukan untuk ngasih tahu. Subhanallah. Kayak ngomong ngasih salah loh. Bukan. Tapi subhanallahnya dalam rangka mengagungkan Allah. Karsanya mesti dalam. Niatnya bukan ngoreksi dia, tetapi memuji Allah. Allah jauh dari kesalahan-kesalahan yang dibuat sama manusia model kayak imam ini. Subhanallah. Dapat faedah ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan subhanallah, subhanallah gitu sambil jutek gitu. Enggak. Kalau itu yang dilakukan, subhanallah, subhanallah, itu seolah-olah makmumnya menjadi lebih jago daripada imamnya dan sudah ngancam dari jauh-jauh waktu. Ini kalau salah, gue bentak subhanallah nih. Karsanya sudah salah. Tapi begitu dia punya karsa yang saya memperingatkan beliau dengan kebesaran Allah, dengan kemahasucian Allah, subhanallah. Maka itu pola pengingatan yang Rasulullah SAW syariatkan. Sedangkan perempuan, makmum perempuan hanya boleh memukul tangannya. Artinya apa? Kalau dalam berkeluarga, ketika imam melakukan satu kesalahan, jangan langsung diserempot. Tapi perbaiki dengan sikap. Maka karyanya yang dimunculkan. Dari karsa menjadi karya. Dari sini Bapak Ibu bisa paham ya bahwa di usia senja itu kan tidak lagi cinta tergantung pada rupa, pada harta, pada romantisme yang berlebihan, tapi pada niat untuk setia dan ridho. Yang Ustaz Khalis tadi bilang, taghaful. Oh, kita balikin dulu. Inama amalu binniat. Seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Artinya kalau kita bawa ke dalam konteks cinta keluarga, niat mempertahankan pasangan karena Allah itu sadar betul bahwa di dalam surat 30 ayat 21 yang jadi ayat undangan itu seharusnya betul-betul memaknai frase yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sampai situ dulu. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untukmu. Allah menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, dari jenis manusia. Bukan dari buaya, bukan dari setan, bukan dari dedemit, bukan makhluk halus. Meskipun ada lah kayak buaya-buayanya gitu ya, asal jangan buaya beneran. Ada lah gaya-gaya kayak kesetanannya ada, tapi asal jangan setan beneran, masih manusia. Dia akan kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa, oh ini adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan buat saya, personally.
Ini Allah bikin dia dibesarkan dari mulai kecil ternyata diperuntukkan untukku. Ada yang pernah dengar nggak lagu kesenangan Babe dulu? Kau tercipta hanya untukku. Pernah nggak? Tapi dulu seneng dengar lagu itu. Bukan Iwan Fals itu enggak. Kan dulu Dian Piscesa kalau nggak salah nyanyinya gitu, Be. Kau tercipta hanya untukku. Kalau itu disadari sebagai ini cuma satu-satunya di dunia yang Allah SWT ciptakan dari mulai kelahiran awalnya, ternyata sudah diciptakan untuk saya. Maka diterimalah keunikannya, diterimalah keberadaannya dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Dia diciptakan oleh Allah untuk saya. Dan Allah nggak bakal keliru. Gitu nggak sih, Ben? Nah, Ustaz, insyaallah Ustaz. Sah. Sah. Jadi, izin terusin dikit deh. Lanjut Ustaz, saya menikmati sekali Ustaz, Masya Allah. Jadi niatnya mempertahankan pasangan karena Allah itu niat merawat pasangan sebagai amanah, sebagai anugerah, sebagai hadiah. Ini suka nggak suka gue banget nih. Jadi niat untuk menjadi teman menuju husnul khotimah itu bukan masalah, mudah-mudahan dia duluan yang mati. Enggak gitu. Pasangan seperti yang kita bahas pekan lalu itu pasangan lansia yang tetap saling menyapa dengan lembut. Meskipun tubuh renta dan emosinya mudah lelah. Mereka memilih untuk tidak saling melukai. Karena apa? Karsanya tadi, niatnya tadi adalah menjaga hati. Bukan memenangkan ego. Baru kemudian muncul karya, amal nyata dalam bentuk perhatian. Nah, karsa yang baik harus turun menjadi karya. Karena perbuatan nyatanya ini, cinta di usia senja itu harus muncul lewat hidup-hidup kecil yang konsisten. Bukan kata-kata manis. Di dalam surah At-Taubah ayat 105, Bapak Ibu yang dimata Allah SWT. Koreksi saya, Be. Kalau Baik, keliru, Be. baik, baik. Alhamdulillah dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan. Jadi dalam rumah tangga yang sudah menua ini, gitu, karya itu bisa berupa apa? Mendengarkan cerita pasangan meskipun berulang, menyediakan air minum, selimut, obat, atau belian-belian yang nggak penting. Asal Bapak Ibu tahu, ada pelukan yang 6 detiknya ternyata memproduksi dopamin secara alami di tubuh kita. Dan itu menyenangkan. Nanti cari-cari dopamin itu apa sih? Gitu. Menahan ucapan yang menyakitkan, mendoakan pasangan diam-diam. Kalau kita meyakini kinerjanya malaikat yang kemudian kita berdoa untuk orang lain, itu ada malaikat di kepala kita menyatakan amin walaka bimisli. Itu beberapa ulama menyatakan bahwa istajib doa ya Allah, dan engkau mendapatkan apa yang seperti kau doakan itu. Seorang suami yang membantu istrinya berjalan pelan ke masjid, meskipun dulu dia nggak terbiasa melakukan pekerjaan domestik, ini bukan sekedar bantuan fisik, tapi karya cinta yang matang. Jadi kayak rasa buah dari karsa dan karya ini, kalau niat lurus dan amal dijaga, maka lahir kayak rasa syukur, rasa tentram, rasa saling membutuhkan, rasa cukup dan damai. Ar-Ra' itu kan ngajarin kita bahwa illa bidzikrillah tatmainul qulub. Dan cinta di usia senja ini tidak harus riuh, tapi tenang dan dalam sekali. Karena kaya rasa bukan berarti tanpa konflik. Rasulullah SAW juga pernah marah-marahan sama Ibunda Aisyah. Bahkan Ibunda Hafsah itu pernah dicerai. Gitu. Tapi mampu mengelola rasa dengan bijak karena syariat ini jauh lebih penting untuk kita pelajari. Pasangan yang tidak lagi banyak berdebat, tapi kalau dia berbeda pendapat, mereka milih diam, senyum, dan berkata, sudahlah, yang penting kita pulang bersama. Keren. Jadi benang merah spiritualitas itu dijaga dalam Islam. Jadi kalau pernikahan ini ibadah yang panjang, Rasulullah SAW menyatakan,
sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, aku yang paling baik sama keluargaku. Maka karsanya yang niat ikhlas mencintai karena Allah, karyanya amal nyata merawat dan melayani, kayak rasanya jadi ada ketenangan, keberkahan dalam cinta yang menua dengan indah. Jadi ketika cinta di usia senja bukan tentang memiliki, tetapi tentang menemani. Bukan tentang mengubah pasangan, tapi tentang menerima dengan lapang dada. Bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling sabar dan setia. Jadi saya pasang status, ini sebentar lagi Ramadan, mari kita saling memaafkan. Kalau saling memiliki kan nggak mungkin. Gitu, Be. Ya, indah sekali. Alhamdulillah, betul Ustaz. Saya akan mulai dari apa yang Ustaz sampaikan. Jadi nyambung banget Ustaz. Soal rasa, soal bagaimana. Kan sekarang ya how to gitu kan Ustaz ya. Ya, Oke, betul sekali. Semua akan berkata, betul apa yang saya sampaikan, Masya Allah. Apa yang sudah disampaikan luar biasa, Masya Allah, luar biasa, luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Tapi sebagaimana kita berbagi, Ustaz, how to. Gimana nih mulainya nih, gitu kan? ya. Gitu. Sebagaimana kita berbagi, Ustaz, saya akan bagian di praktek-praktek dan sampel. Saya akan mulai dari fa'ahsin kama ahsanallah ilaik. Masya Allah. Surat Coba. 28 ayat 77, teman-teman. 77. Buka Coba tuh berbuat baiklah Al-Qasas. sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Gitu dulu ya, Baik. Ustaz ya. Ya, sahih. Ketika seseorang berdosa sama Allah, apakah langsung dihukum? Enggak tuh Enggak. ternyata. Allah kasih kesempatan. Apakah langsung dicatat? Ntar dulu, kata Hmm. Allah. Tunggu, tunggu, tunggu. Dia tobat apa enggak? Tunggu, 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 tunggu. Begitu baiknya Allah gitu loh. Ini, dan Allah kan nggak bakal cari-cari kesalahan gitu loh. Allah Ya. udah tahu. Lihat nggak? Dan saya memperhatikan, Ustaz. Pasangan yang bercerai diawali dengan cari-cari kesalahan. Lu siapa? Iya. Tajasus ya, Be? Kan kesalahan lu kan cuman lagi ditutup sama Allah. Kenapa lu buka? Gitu kan Ustaz. Iya. Jadi pengen tahu aja, pengen ngecek aja, pengen buka aja, pengen lihat aja adalah kelakuan yang nggak boleh terjadi. Iya. Terutama emak-emak yang lagi denger di MKI ini. Anda akan bercerai. Iya. Jangan lihat, nggak usah. Dia kan biarin. Ntar juga balik. Gitu aja. Iya. Iya. Yang penting botol pulang ya, Be? Jadi yang ntar juga baik. Udah gitu aja. Percaya saya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menangani lebih daripada, ya kalau lebay ya mungkin lebih daripada 50-an kasus gitu loh. Ketika yang saya, mungkin lebih Ustaz, 50-an kasus Baik. yang bercerita ini, yang bercerita itu, yang bercerita ini, yang bercerita itu. Cuma gara-gara mau tahu aja gitu loh. Dan nggak mau memaafkan gitu loh. Boro-boro memaafkan, malah mencari-cari borok kesalahan. Jadi ahli sejarah yang ngungkit-ngungkit masa lalu yang udah nggak terjadi. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, saya mau angkat kasus yang betul-betul pernah terjadi dan udah pernah saya ceritain gitu loh. Terjadi di Lombok oleh seorang Kristen baik bernama Darminto. Darminto ini adalah sahabat saya. Dia baru mau bangun perusahaan. Karyawannya cuma 4 orang, 5 orang kalau nggak salah waktu itu. Saya mau minta bantuan Pak Haikal dong. Saya masih jadi trainer di Dua Berlian, Ustaz. Iya. Datanglah saya ke Lombok, diongkosin sama dia. Dan mulai membina, mulai membuat daily sales itinerary. Saya ke Lombok naik motor, di Lomboknya maksudnya ya. Dari ujung Lombok Barat sampai Lotim, ujung Lombok Timur, saya naik motor untuk Masya mencatat Allah. semua warung.
lalu saya bikinin dan seterusnya lah sampai jadi itu sistem. Lalu kemudian jadilah dia membangun. Perusahaannya cuman kecil, cuman perusahaan Pampers. Satu ketika seorang yang namanya istri, titik-titik hampir itu ya. Kemudian ya, begitu pabrik ditutup, Pak Darminto pulang. Ternyata ada yang ketinggalan, Pak Darminto balik ke pabrik. Dan ternyata dia melihat di pojok salah seorang salesnya lagi mencuri pampersnya dalam baju. Dimasukin. Dan Pak Darminto shock sekali, tapi dia tetap jalan di tengah itu pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak lihat. Dan esok pagi dia ke hotel dan cerita sama saya, Pak Haikal, kita lagi membina nih, saya sampai bingung mengambil sikap. Apa yang harus saya lakukan ya? Si ini ternyata mencuri, Ustaz, Pak Haikal. Supervisornya mencuri, seorang wanita supervisornya. Mencuri. Loh, ya kita mesti peringatin, Pak. Jangan, 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 jangan. Nanti dia kesinggung. Jangan, 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 jangan. Nanti dia, ya Tuhan. Akhirnya saya, perasaan saya kok berubah ya. Kok keimanan saya, ayat-ayat yang udah saya hafal muncul ya. Ketika melihat seorang Kristen bernama Darminto, jangan, jangan, jangan ditegur langsung dong. Nanti dia malu, nanti dia kesinggung. Saya aja yang pergokin dia, tangkap tangan aja saya maafin. Saya barangkali nanti dia bisa berubah. Ya Allah, hati saya seperti disiram sama air dingin, Ustaz. Insya Allah. Ini orang kok menjalankan Quran tanpa pernah baca Quran. Ya, ya, Sementara saya hafal Quran kok begini gitu loh. ya. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Saya sampai masuk lagi ke kamar karena menyeka air mata gitu loh. Betapa malunya saya sama Darminto yang Kristen ini. Yang mengamalkan Quran gitu loh. Akhirnya saya keluar lagi dan berkata, betul Pak Darminto. Betul sekali apa yang Pak Darminto katakan. Kita kasih kesempatan, mudah-mudahan dia bisa berubah. Saya akan berikan training motivasi hari ini. Tidak sales dulu, karena saya seminggu tuh bisa di Lombok itu. Hari ini kita tidak berikan motivasi, kita tidak berikan sales, teknik sales, tapi kita berikan motivasi dulu. Saya berikan training motivasi. Dan sekarang Pak, dia salah satu perusahaan terbesar di Kota Lombok Insya dengan Allah. truk yang lebih daripada 100 truk gitu ya. Allah. Dan menguasai seluruh Lombok Timur sampai Bali sekarang. Hmm. Menjadi orang yang super, kaya raya, dan luar biasa. Nah, kok Pak Darminto bisa menjalankan fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik? Dia nggak pernah baca Quran gitu loh. Ya. Kok seperti manusia yang bersalah kepada Allah, bahkan setelah 99 kali aja Tuhan masih maafin. Lu siapa gitu loh. Hmm. Lu siapa? Saya nggak bisa maafin. Lu siapa? Ya. Lu siapa? Hebat banget lu ya Allah. Betapa Rasulullah SAW, Sedang. Allah dan Rasulnya selalu memberikan contoh-contoh indah buat kita ngikutin. Nggak usah ngikutin 100%. Nggak usah ngikutin 50%. Nggak usah ngikutin 10%. Cukup 1% dari apa yang Allah lakukan. Cukup 1% dari apa yang Rasulullah lakukan. Niscaya Anda akan menjadi seorang manusia yang super. 1% saja. Nah, ini aplikasi how to dari apa yang Ustaz Dodi sampaikan. How to-nya jangan curiga. Tapi ini kejadian kok. Ya udah maafin. Ya. Udah yang keberapa ini? Insya Allah berubah. Saya nggak kuat. Ya lu yang nggak kuat. Nanti dia akan diambil oleh orang lain. Dan dia akan melanjutkan hidupnya dengan indah dengan orang lain. Sementara Anda akan terpuruk dengan segala dendam dan kebencian yang terus terbenci itu masih berasa dalam hati dan membawa kamu pada penyakit-penyakit dan kematian ujungnya. Kematian dalam dendam itu sakit, Bu. Sakit, Pak. Tapi melepaskan segala keikhlasan itu, karena dia tercipta untukku, maka akan aku perbaiki dia. Insya Allah. Fadhal Ustaz, lanjut. Baik, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sharing aja biar banyakkan apa yang Bapak Ibu Naam, rasakan, ini di sharing aja. Soalnya gini, bicara tentang apa yang ada pada pasangan kita, saya selalu berusaha untuk memberikan kepada para bapak-bapak. Ini ibu-ibunya nggak usah nginget-nginget, bapak-bapak aja.
Katakan dalam hati, dengan semua kekuranganmu engkau sempurna untukku. Jadi mau serecet apapun, serusuh apapun, serumit apapun, sebawel apapun, pada saat kita ingat bahwa kita menikahi dia dengan qabiltu nikahaha, itu sebetulnya bukan hanya sekedar saya terima nikahnya, saya terima kawinnya, tetapi saya terima bawelnya, saya terima recetnya, saya terima dia Tah. apa adanya. Kan gitu, Be. Lebih. Jadi ketika seseorang kemudian memahami bahwa dia memang dengan semua kekurangannya, dia sempurna untukku. Dia penyempurna hidupku. Nah, sedangkan ibu-ibu cukup dengan mengatakan dalam hati, kalau memang ini jalan ke surga, saya ikhlas. Kalau mempertahankan itu tuh enak banget itu. Itu enak banget. Kita balikin dulu ke Ustadz Khalis ya, Be. Ustadz Khalis, tafadhal Betul, mashkur. Ya, betul, betul. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan banyak diskusi ya, cari inspirasi, sharing dengan jamaah semuanya. Mungkin juga banyak yang ingin bertanya, yang karena ini pengalaman masing-masing, tentu sharing dengan kita semua mudah-mudahan jadi juga inspirasi ya. Silakan yang ingin memulai sharing. Bagus tuh Budian itu. Hmm. Bagus tuh Budian tuh. Diawali dengan saya terima ngoroknya. Saya Masya terima Allah. ngoroknya. Budian tahu aja saya ngorok ya. Baik, silakan. Suami saya Masya Allah. Silakan Saya terima Budian. ngoroknya. saya Budian. kalau tidur ngorok. Silakan Budian. Iya, kalau dia lagi capek suka Saya ngorok. terima ngoroknya gitu dong. Ya, Apa Mah? tuh? Itu sharing ya. Mangga. Udah sama Babe Haikal. Saya cuma mau sharing nih, udah ya sama Babe Haikal mengenai memaafkan seseorang gitu. Jadi saya punya sahabat, kebetulan dia juga non muslim. Kebetulan suaminya sama anaknya itu public figure, tapi kalau teman saya sih cuma mantan pramugari Garuda gitu. Itu saya banyak belajar juga dari dia tuh. Gimana dia memaafkan suaminya yang berselingkuh dengan seorang artis. Itu zamannya waktu itu tuh heboh banget di infotainment gitu. Saya ngikutin berita itu. Awalnya kebetulan suaminya itu pendeta. Jadi si artisnya ini belajar vokal sama suaminya itu di rumahnya. Lama-lama ya mereka berselingkuh lah sampai akhirnya sekarang udah menikah gitu. Saya suka ngobrol sama dia. Saya bilang kamu ini, ya udah kita harus memaafkan. Karena apa? Dengan memaafkan kita melepas apa ya? Dendam di hati kita tuh itu dendam itu tuh penyakit gini gini gini. Itu saya langsung ya ampun dia aja seorang Kristen gitu ya. Mungkin karena dia Kristen yang taat gitu menjalankan itu. Bisa seperti itu gitu. Jadi saya belajar banyak dari dia. Terus akhirnya anaknya menikah, terus udah punya cucu, begitu dia punya cucu, suaminya itu sampai Nggak terdengar suaranya. ketemu sama dia dan dia Putus-putus suaranya ya. Di tempat saya. Sinyal Bekasi, Be, biasa. Dengan artis itu, terus di shoot sama infotainment juga, kalau dia tuh udah berdamai gitu. Sekarang sih udah ini hidupnya udah bahagia gitu. Terus ya cuma ya banyak pelajaran yang saya petik dari dia itu ya apa ya untuk tidak dendam, itu aja sih sharingnya pagi ini. Ya. Memaafkan itu bisa membuat lebih bahagia, itu kenapa nih ya, Be ya? Memaafkan atau sadar dini. Melepaskan, Ustadz Khalis. Melepaskan. Kalau umpamanya enggak tuh masih disimpan gitu loh. Masih kesel di kita. Ingat yang saya sampaikan
Di dalam pikiran itu ada frontal lobe, occipital lobe gitu-gitu kan, ingat tuh waktu itu. Ya, nah kenapa memaafkan jadi kok malah plong, malah enak, malah pas. Kenapa kita diemin? Ya karena memang nggak tersimpan beban muatan di memori itu. Ya. Asle Fonse, seorang peneliti dari Italia. Asle Fonse, seorang peneliti nih ya, seorang peneliti. Dia kan mencoba mengukur kedalaman otak manusia gitu. Ternyata ketika dia ngambil otak manusia yang sudah mati tentunya ya, dia ambil 1 mili, 1 kali 1 mili, ditipisin tipis gitu seperti kertas, ditaruh di mikroskop, dia lihat ternyata kedalamannya, komputer yang menghitung tuh nggak sanggup gitu ya. Sudah 1 juta petabyte masih menampung gitu ya. Bayangkan ya, peta loh ya, bukan teta lagi ya. Petabyte itu 1024 kilobyte baru 1 megabyte. 1024 megabyte baru 1 gigabyte. 1024 giga baru 1 tera. Itu loh, ya, komputer, laptop hari ini lah. 1024 tera baru satu satu Teta, peta. 1 tera, teta. teta ya. Teta 1024 teta baru 1 petabyte. Peta ini udah 1 juta masih belum bisa. Berarti kok otak manusia hebat ya, dan dia menampung segalanya. Terus ente mau nyimpen dendam di situ? Ya ente nggak mau dong. Ente mau memorizing itu kesalahan orang? Ya nggak mau dong. Beban banget. Apalagi dibumbui dengan prasangka. Maka di kapasitas otak kita berapa petabyte itu untuk menyimpan kesalahan dia. Berapa rusaknya gitu loh jaringan yang menyimpan itu. Itu kan seperti virus yang memakan, yang kata Nabi, oke lupakan Asle Fonse, sekarang masuk ke Nabi, kebetulan aja Asle Fonse cocok sama Nabi, iya. Apa dalam Nabi sampaikan, apa namanya, iya kumul hasada, awas kamu dengan dengki. Final hasada, karena dengki itu, hasad itu, bukan cuma dengki kalau udah hasad ya, segala macam penyakit hati ya, termasuk dendam ya. Iyakum final hasada takul hasanat kama yakul hasanat kama takul narur khotobah. Dia memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya rusak terus dong otaknya semua. Kemakan dengan dendam itu. Ya rusak dong petabyte berikutnya. Ya hancur dong. Berapa giga otak kita hancur cuman gara-gara menyimpan itu. Itu Ustaz Kholis. Jawaban dari kenapa kita mesti maafkan, kita mesti lupakan, forget it. Forget it itu mendelete. Ya. Memaafkan itu mendelete memori buruk di kepala. Anda simpen racun, dia memakan semua kebaikan, dia memakan petabyte yang lainnya. Jadi cuman ya lepasin, cuekin, maafin gitu loh. Supaya tidak memakan petabyte yang ada. Sayang Pak Sarkolis, otak kita, memori kita sayang banget kalau ada yang kayak begitu. Lepasin, delete aja. Delete, kemudian masuk ke folder apa? Undelete lagi. delete lagi. Biar nggak ada pernah tersimpan di memori. Itu jawabannya Sarkolis. Kenapa Masya mesti Allah. maafin? Tadi Kalau- tambahkan, Ustaz. Kalau di defrag itu ngilangin blade cluster tapi dia ngerapihin ulang gitu kan ya. Di cascade Iya, balik defrag gitu. betul. Di defrag. Nah, Disusun lagi dari awal supaya padat. tuh dokter kita, doktum kita, prasangka buruk tuh ngerusak prekorteks frontal. Iya, Setara dengan rusaknya otak karena narkoba. Ih, Wah, itu subhanallah. kayak apa itu? Masya Allah. Bapak Ibu gampangnya gini. Oli sebentar ya Li ya. Jadi ketika kita pelajari ada yang namanya SEF. Kalau ada yang pernah dengar SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Itu Pak Ahmad Faiz Zainuddin dari UNER, psikologi dari UNER. Beliau meneliti dari tahun 2010, ternyata emosi itu bisa dilepas, nyangkutnya gara-gara nggak bisa memaafkan. Ada dendam yang lama. Kaitannya dengan apa? Surah Ali Imran ayat 134. Ciri orang takwa itu apa sih? Ciri orang takwa itu tidak hanya bicara tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad dharra.
wal kita minal ghaib wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau Allah SWT melihat kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, mohon maaf, di surat 24 ayat 22 itu Abu Bakar itu kena tegur sama Allah gara-gara dia masih punya sakit hati, nggak bisa maafin sama kerabatnya. Saya nggak akan maafin kamu, saya nggak akan santuni kamu. Turun surat 24 ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhimuna ayaghfirallah al ayat. Itu langsung kayak dikemplang gitu Abu Bakar. Astagfirullahaladzim. Lah saya nggak mau maafin orang terus nggak dapat ampunan Allah. Pria macam apa saya ini? Jadi kalau kemudian kita sulit untuk memaafkan orang, hati-hati berhadapan sama Allah nggak bakal diampuni itu gimana caranya? Jadi ini menjadi bagian yang kalau di eh, prinsipnya Masaru Emoto, seorang dokter dari Jepang yang tahun 2008 pernah ke Horizon Bekasi, menjabarkan tentang The Secret Life of Water. Itu bukunya banyak dan sekarang sudah masuk Islam. Nah, Dan beliau menyatakan bahwa ternyata air yang ada di tubuh kita sekitar 87% ini ternyata mampu menyimpan memori atau merespon secara auditif apa yang kita ucapkan. Pantesan Rasulullah SAW mengisi hidupnya dengan doa, memulai dengan doa, menutup dengan doa, mengisi dengan doa. Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita pengaruhi diri kita selalu senantiasa mendekati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesalahan orang itu nggak ada lagi cerita tentang pelupuk gajah di pelupuk mata, nggak tampang uman di seberang lautan, tapi udah nggak ada cerita itu lagi. Ustaz, saya izin Ustaz ya, afwan ya, Mangga, terus mangga, jalan Be. berangkat. Mangga, Be, mangga, Be, mangga, Be. Ya Fi Tulis amanillah, dan fi semua amanillah. sahabat-sahabat Barakallah, Fik. izin. Barakallah, Fik. Barakallah. Oh iya, hayu. Insya Allah. Ali, silakan, Li. Ya, manilah, Be. Silakan, Teh. Iya, Mbak bisa. Ulun. Li. Kalau misalnya kita sudah memaafkan, tapi Ya. yang tadi habis itu kita hati-hati gitu kan. Kayak kita menganalisis lagi untuk further relationship. Apakah itu sudah termasuk memaafkan gitu? Ya. Apakah itu berarti kita masih di dalam hati berarti masih ini ya? Kayak gitu. Soalnya takut gitu kan ya terulang gitu. Menjaga inner peace aja gitu deh. Oke. Gimana? Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin bisa lihat mimik muka saya, ngomongnya gini, forgiven but not forgotten. Gitu ya. Saya maafkan tapi jangan berharap saya bisa lupakan gitu ya. Itu medem-dem. Tapi begini, mari kita lihat Rasulullah SAW ketika berurusan dengan Abu Sufyan sama Hindun. Hindun itu kurang keji apa sama Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dibedah dadanya sudah ditombak sama siapa? Muhammad. Budaknya Hindun tuh yang ngebunuh Wahsi. Itu yang ngebunuh Musailamah al-Kadzdzab itu. Sampai dia begitu masuk Islam dia bilang, saya sudah membuat orang paling mulia di muka bumi ini dan saya sudah menebusnya dengan membunuh orang paling bejat di dunia ini. Jadi beliau sudah pernah membunuh di masa kekafirannya, membunuh Sayyidina Hamzah dengan tombaknya dan Musailamah al-Kadzdzab itu wafat di tangannya juga. Jadi kurang keji apa Hindun itu ngebedak dadanya Sayyidina Hamzah, diambil jantungnya, digigit, dilepeh. Karena memang kegiatan orang kafir ya begitu kelakuannya. Tapi setelah itu dia mempelajari Islam dan kemudian malah dimuliakan sama Allah SWT ketika Fatu Mekah, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Sementara pasukannya udah ribuan itu. Maka semua orang berusaha menyelamatkan itu. Masuk Islam lah Abu Sufyan. End of story gitu ya. Long story short, Abu Sufyan sama Hindun masuk Islam. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Kalian tahu? Jangan menghadap, makanya jangan sampai kelihatan mukanya gitu. Gitu.
diterima keislamannya, jangan kalian tampakkan wajah kalian setelah ini kepadaku. Jadi boleh mengatur jarak, boleh. Rasulullah SAW aja begitu ngajarin kita. Supaya apa? Rasulullah SAW masih menyimpan memori indah tentang pamannya, itu luar biasa beliau cintai. Kok dibunuh dengan kekejian itu? Tetapi karena waktu itu kekafiran yang ada pada Abu Sufyan dan Hindun, maka beliau paham orang ini belum dapat hidayah. Nggak kebayang orang yang paling dicintai, disakiti itu, kalau bisa gue bejek nih orang gitu. Nggak apa-apa, Li. Jadi ketika kita tahu bahwa ada bekas-bekasnya, wah, ini gue tandain ya, gue nggak lagi berurusan sama lo, tapi ya cukup tahu aja dah, gitu. Bukan untuk memutus ikatan, gitu. Bukan untuk jauh-jauh deh, jangan harap, enggak. Sama seperti begini, saya pribadi deh, saya dulu kan banyak yang udah tahu ya, saya dulu mantan penari gitu ya di Dufan tahun 87 sampai 93, dan itu I'm the best gitu. I was the best. Banyak orang yang kemudian begitu melihat saya hijrah, itu yang mereka katakan, pahit semua, kacang lupa kulit, dia lupa asal tuh, dia nggak tahu dulunya kayak apa segala macam. Buat saya ketika saya hijrah, hey, hello, gue mau sampai kapan nari? Mau sampai tua gue nari? Titik Darsi kali gitu. Mau sampai kapan gue nari? Ya udah, saya selesai dengan tahapan-tahapan yang saya pahami. 2 tahun jadi penari, 2 tahun jadi koreografer, 2 tahun jadi art director, 2 tahun kemudian ngurus studio, bikin art performing, sampai kemudian sempat menjadi satu-satunya koreografer yang nanganin hampir semua iklan di Jakarta. Hampir semua produk saya pegang, terutama di tahun Indonesia 50 tahun tuh, waduh lama banget tuh, 30 tahun yang lalu tuh. Semua rokok, semua obat, semua makanan saya pegang semua. Dan itu kolosal semua. Yang Kondidin, yang Sosro, yang semualah. Segala McDonald's, segala, ada oli, ada macam-macam. Dan itu kolosal semua. Gede, grand, besar. Dan saya kerjakan memang by part karena bekerjanya memang saya orang film gitu, tahu butuh berapa second di frame ini, mau yang gede atau yang kecil, mau yang runut sehingga saya bikin kayak escapade gitu ya, bikin canonik gitu, tep, atau bikin sesuatu yang grand dengan lompatan atau dengan bendera atau dengan apapun, color guard dan seterusnya. Dan karena memang saya juga punya sertifikat Broadway dan Kabuki gitu. Jadi buat saya itu kombinasi kecil itu. Tapi ketika itu saya stop, saya ilangin dan saya nggak pakai, waduh, banyak teman-teman yang berharap kepada saya menjadi besar di dunia panggung. Ya, saya nggak mau. Gitu. Dan itu omongannya macam-macam. Ya, nggak apa-apa lah, saya bilang. Dan kalau mereka ngajakin kumpul itu, ya saya cuma senyum-senyum aja. Jangan bilang begini, kapan-kapan, di mana. Begitu dia kasih jadwal, langsung belokin. Ya, ada pengajian, gue lagi ngajar, gue ini, gue itu. Gitu. Karena kalau saya ngumpul lagi sama mereka, ngondek lagi. Kalau saya kumpul sama mereka, melambai lagi, ngapain? Gitu. Nggak jadi kemuliaan saya juga di sana. Gitu. Sama teman-teman yang, insya Allah kalau mereka nggak mau taubat, dilaknatlah sama Allah SWT dengan kaum Sodom itu. Gitu. Jadi I was there gitu, tapi ya bukan berarti menikmati itu dan kemudian mereka menganggap saya apa, serah gitu. Tapi ya asal cukup tahu aja. Jadi ketika mereka ngabarin si ini gini gitu apa segala macam, saya ini sakit, kalau ada yang bisa saya sumbang, kalau ada yang bisa saya bantu, ini operasi butuh nih ya, saya ada jatah
datangi. Tapi kalau misalnya saya lihat ada teman-teman yang memang mau ngaji, mau ngumpul untuk agama ini, saya datang. Ini ada kebaikan buat saya, gitu, dan kebaikan buat mereka. Tapi begitu ini kayaknya orang-orangnya kayaknya nggak bisa dikasih tahu deh. Karena ada banyak kawan-kawan yang ya saya tahu lah kualitas luar biasa itu. Ngeledek itu misalnya gini, Ustaz kita mau taubat nih tapi masih pengen ngobat, kan jadi apa sih gitu. Jadi buat saya kalau berhadapan sama orang-orang seperti itu adalah cukup tahu aja. Kadang-kadang ada beberapa orang yang saya langsung cegat gitu. Ada sini ya, ada. Oh oke. Padahal sebetulnya saya ngindarin dia gitu. Begitu. Oke. Misalnya kita lihat satunya ya. Kadang-kadang ada yang ngejebak saya. Lu ngisi ini dong, ngisi ceramahnya dong katanya. Kangen teman-teman apal bla 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 segala macam. Saya tahu ini ngeset nih. Habis itu mereka nari-nari lagi nih. Saya coba setting waktu, saya bilang karena nggak ada acara, saya ada acara keluarga di rumah. Kan acara keluarga di rumah itu acara juga ya. Terus kalau saya bilang, aduh sorry banget gue ada acara keluarga. Boleh nggak saya ngomong begitu? Acara keluarga di rumah? Boleh. Kan, Boleh. kan acara keluarga juga. Mhm. Aduh ada acara keluarga gue. Salam aja buat teman-teman. Seolah-olah saya nggak kepengen putus silaturahmi. Tapi asal tahu aja kan ada si ini, si ini, si ini, si ini. Bener begitu selesai fotonya di Facebook di alumni Studio Fantasi itu muncul lah. Mereka pada nari-nari apa segala macam. Ada videonya, foto-foto, ngelendot-ngelendot apa. Ketemu udah pasti cipika-cipiki aja. Gitu. Jadi ya boleh kok nggak apa-apa bersikap seperti itu. Karena kita tahu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Gitu deh. Ya udah ya. Barakallah. Masih. Yang Lanjut lain tadi, monggo. Kenapa? Taubat Nadia siapa tadi yang present ya? Iya, Usbin. Iya, silakan. Angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sedikit sharing dan minta tanggapan ya udah. Ini tiap hari nih saya pelajari, terus saya terapkan dari UD, dari Tuan Guru, Babe, Ustadz Holis, dan semuanya gitu ya. Kan ini bukan tanpa ujian, bukan tanpa godaan gitu. Terapkan, ada yang uji lagi gitu ya. Nah, salah satunya yang memberatkan, kata udah tadi, forgiven but not forgotten gitu. Nah, itu salah satu yang memberatkan itu adalah ketika kita lupa dengan the power of basmalah dan taus. Kita menghadapi hari, menghadapi seseorang itu, kita harus koreksi diri kita. Udah baca bismillah pakai hati, udah istighfar, udah pakai hati belum nih gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim itu simple, tapi kadang kita lupa gitu. Nah, ujiannya kan di situ ya. Jadi kalau saya merasakan gitu ya, udah dinasihatin udah kemarin, hari ini, oh iya bener saya lupa baca bismillah atau taus gitu. Apalagi kayak menghadapi suami gitu ya. Makin saya pelajari, makin saya lihat gitu. Lama-lama jadi ada rasa kasih gitu, rasa kasihan gitu ya. Bukan lagi pengen marah gitu. Ketika dia melakukan kesalahan ini, alhamdulillah gitu Allah tunjukin ikutan kajian ya. Dengan segala kekurangan manusia semua orang punya lah gitu. Saya pun begitu gitu. Nah, artinya kita mulailah dalam lingkaran memaafkan tanpa tapi. Tak perlu ada tapinya gitu. Saya maafin tapi begini. Nah, itu yang salah di diri kita gitu. Ya balik lagi dengan itu kita baca bismillah pakai hati deh gitu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Loh kok pakai tapi sih kalau maafin gitu. Jadi ingatnya ke situ lagi gitu. Akhirnya ya udah ada rasa tiap malam itu sibuk pengen benerin diri. Tadi pagi saya ngapain ya? Udah nyakitin orang gitu gitu. Minta maaf kadang-kadang kayak Umi gitu. Saya sering minta maaf kayak gini. Ngapain sih minta maaf terus udah dimaafin gitu. Tapi itu justru yang ngeberatin kita ya udah gitu. Ada orang yang tiba-tiba sakit hatinya kita nggak tahu, kita nggak inget gitu. Ya udah akhirnya kalau sibuk begitu
kita lupa rasa sakit hati kita kok gitu. Kita kan banyak juga nyakitin orang gitu. Jadi tiap malam itu jadi lega gitu, tidur enak, tidur nyenyak. Terus kayak jam 2:30 itu jadi nggak nggak harus pakai alarm. Itu rasa ikhlas itu gitu. Ada hati itu gitu dan akhirnya saya ucapin makasih Ude, makasih ya Allah gitu Ustadz Holis. Itu contoh-contoh baik nggak nggak bisa kita abaikan gitu. Itu keburukan-keburukan yang ada justru ngapain kita ingat orang kita juga banyak buruknya gitu. Ya udah sih kayak gitu akhirnya gitu. Baik. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Hatur Ya nuhun. Rab, Assalamualaikum ya warahmatullahi Rab. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi eh, kalau di eh, memberikan pemahaman bahwa balik lagi ke karsa karya tadi, niat kita mau ngapain? Jadi ketika kita tahu bahwa ini harus benar-benar tulus nih. Jadi kadang-kadang gitu, eh, Bapak Ibu ingat-ingat ya, setan itu nggak pernah ridho sama orang soleh. Dan cerdiknya dia lebih paham tentang bagaimana menjatuhkan manusia. Dan sisi terlemah manusia, dia serbunya di situ. Ada orang yang punya kelemahan tentang sesuatu, misalnya dulu saya lemah di perempuan. Aduh, tanya Mbak Dian tuh, berapa banyak orang yang dikelecehin, berapa banyak orang yang aduh gitu. Ini alhamdulillahnya ketemu dan sama istri itu ketemu udah yang terakhir. Kalau enggak masih penyakit kelamin aja dulu gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jadi setan itu tahu betul mana yang paling lemah sama kita, dihantam di situ. Dan itu membuat kita jadi, ya dia duluan 8.000 tahun, ada sebagian riwayat menyatakan 7.000 tahun di surga. Dia tahu betul bagaimana menjerumuskan manusia. Alim, aliman dia. Ahli Quran, ahlian dia. Dia coba mengatakan, saya lebih baik. Jadi ketika ada orang yang kemudian merasa kedudukannya lebih baik, sifat esensi iblis ada dalam hati. Ana khairu minhu. Nah kalau sudah begitu, tepis jauh-jauh. Enggak. Kata Rasulullah SAW, bisa jadi orang ini, kalau lihat orang muda, ini belum bikin dosa sebanyak saya. Tapi kalau ngelihat orang tua, pasti dia pengalamannya jauh lebih dari saya. Amalannya pasti luar biasa. Jadi nggak pernah menganggap bahwa orang tua tahu apa, anak muda bisa apa. Tapi betul-betul kita tahu menempatkan pada posisi di mana kita tidak boleh merasa lebih dari orang lain. Dan merasa lebih itu, ana khairu minhu itu jadi bagian yang saya lebih soleh, saya lebih hebat, saya lebih aja. Itu tak lebih gemuk, tak lebih gede, tak lebih tinggi, tak lebih apa segala macam dan seterusnya. Dan ketinggian itu menyebabkan Firaun menjadi merasa lebih tinggi. Padahal begitu dikasih kasih tangga tinggi dibangunin sama pasukannya, sampai atas dengkulnya ngretek juga. Ternyata kata yang ngomong ana rabbukumul a'la ngretek juga. Jadi bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Nah, Bu Dwi seru nih. Nah itu Nadia, kasihan pada perilaku suami, tidak lagi marah, walau kadang-kadang muncul rasa titik-titik, artiin sendiri lah ya. Terus dibilang, mana nih, keseret. Mana kursor saya ini? Oke. Walau kadang muncul rasa titik-titik, bersama suami kayak ngasuh anak aja jadinya. Tapi di sisi lain, sikap saya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. Karena itu surga itu pada suami, ladang amal setiap keresahannya. Masya Allah. Jadi suami itu adalah bayi yang nggak pernah disapih ya.
Nggak pernah disapi. Nggak bisa udah ya. Nggak bisa. Gitu, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Emang, ya saya teringat kalau perihal memaafkan itu sahabat Nabi yang masuk surga bukan karena tahajudnya saja, ya. Nah, Bukan karena dia amalnya banyak, tapi ya setiap malam dia selalu memaafkan kesalahan berat orang lain. untuk memaafkan siapapun yang telah menyakiti Masya dia. Dan Allah. Allah kemudian Sampai Abdullah bin Amr bin As ngiri ya. yang Kok saya yang ngikutin sunnah Rasulullah SAW plek-ketiplek kok nggak dibilang pemuda surga yang masih berjalan di atas buah bumi gitu. Bikin hasad. Bikin apa eh, istilahnya kalau eh, hasad sama kebaikan tuh apa namanya? Lupa saya istilahnya. apa Ustaz? Jadi hasad yang dibolehkan. Oh, Ngiri sama kesolehan orang. iya. Lupa istilahnya. Silakan, masih ada mungkin yang ingin sharing atau bertanya langsung ke guru kita nih, karena temanya tentang apa yang sehari-hari terjadi di lingkungan kita, di keluarga kita, pasangan kita, dengan anak-anak kita. Pasti tidak mungkin satu keluarga itu yang mulus-mulus aja ya, tanpa konflik ya. Pasti ada ini, dan tinggal bagaimana kita menyikapinya dan menjadikan itu sebagai sebuah kebaikan, itulah yang penting. Walaupun boleh saja mungkin melakukan apa namanya upaya-upaya pembelajaran dengan cara-cara yang tadi mungkin, karena di dalam Islam itu dibolehkan pun ada istilahnya pisah ranjang sementara saja kalau dalam untuk apa namanya ketaatan seorang istri ini, misalkan dilakukan upaya-upaya yang ya sesuai dengan syariat tentunya ya. Mbak Oli, resen lagi kayaknya ada yang mau nanya. Monggo, monggo. Iya, Ahlan. punten banget udah Mangga, Pak mangga. Paulus. Jadi kan ada akhir-akhir ini yang waktu ada seorang artis gitu. Jadi waktu calonnya itu sholat malam, pokoknya yang laki-laki itu masih nge-DJ. Nah, itu mengenai memaafkan tadi, Ude. Kalau misalnya sebelum menikah gitu, saya pernah mendengar bahwa nggak boleh korek-korek aib, harus ya udah menerima di saat itu. Kemudian kalau case-nya seperti itu, bagaimana, apa yang harus dilakukan gitu? Apakah memang memaafkan misalnya, atau memang mencari tahu biar nggak nggak menyesal nantinya? Itu what's the best apa ya attitude gitu menghadapi itu? Hatur nuhun. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau itu jadi bagian aib, simpen. Jangan tajassus. 4912 punten. Boleh bantu dibaca? Enggak. Gitu. Fatimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Terus, jangan menggunjing satu sama lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kalian membencinya. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Masya Allah. Kalau kata Bruri Pesulima, aku begini, engkau begitu, sama saja. Gitu ini. Jadi udahlah, kita punya kekurangan dan kelebihan sama-sama. Saya sering berselisih pendapat sama istri itu ya hadap-hadapan dengan nada yang paling tinggi sekalipun, tapi memastikan bahwa obrolan kita itu adalah obrolan untuk mencari penyelesaian masalah. Dan itu bagian yang eh, menjadi apa ya? Mungkin Oli belum ngerasain bagaimana punya suami mencintai sepenuhnya gitu ya. Tapi saya kepada istri itu ada prinsip yang gue nggak bakal ceraiin lo. Jadi mau sekencang apapun nyolotnya, semarah apapun, nggak ada kata-kata cerai. Gitu.
semua bisa dibicarakan, nggak ada yang nggak bisa diobrolin. Gitu. Oh, kalau misal maaf Dek, Ya, kalau misalkan kayak gitu, bisa tahu sekufunya kayak gimana kalau misalnya let's say tidak apa ya, menyamakan I don't know, frekuensi gitu. pada saat ta'aruf pada Hmm. saat ta'aruf itu gali, mau 5 kali, 10 kali ketemu ta'aruf itu adalah penggalian sekufu enggak nih? Oh, walaupun misalnya di masa lalunya kayak gimana, yang penting Nggak sekarang ada wujudnya urusan, kayak gimana gitu ya. nggak ada urusan, Oke. nggak ada urusan. Kan orang tidak pernah dilihat dari masa lalu. Iya. Gimana kalau misalnya ada yang bilang kayak, ya kalau misalnya kayak gitu berarti taruh orang bisa bohong dong, kasih apa namanya, kasih yang bagus-bagusnya gitu. Apa menyetarakan kufunya gitu walaupun Oke, misalnya nggak pas itu kumaha. oke. Kira-kira istikharah kita kepada Allah, Allah bakal tunjukin nggak? Insya Allah. Seceroboh itukah Allah SWT memilihkan jodoh buat kita sehingga kita seolah-olah kayak kejebak sama jodoh? Hmm. Kayaknya gue jatuh cinta sama orang yang salah nih. Enggak. Hmm. Dalam keadaan gini, Fir'aun itu kurang cocok apa sama Ibunda Asia? Dan Allah SWT memisahkan mereka di akhirat nanti. Ibunda Asia-nya binti Muhazim yang masuk ke surga, dengan Fir'aun yang masuk ke neraka. Itu cocok namanya. Nabi Lut itu ngelola umatnya, istrinya nggak sanggup. Jadi ada istri yang luar biasa, ada suami yang luar biasa, ada suami istri yang luar biasa, ada suami istri yang sama sekali nggak luar biasa banget. Ali tahu nggak manusia yang paling sesat-sesatnya orang sesat? Siapa? Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Sahih. Udah diingetin sama keponakannya sendiri. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Diingetin. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Saya selana orang itu kalau baca asbabun nuzulnya. Geblek banget ya ini orangnya. Udah dikasih tahu cerita wela-wela begitu gitu. Jelas-jelas gitu. Dikasih tahu kayak begitu. Bisa nggak denger loh. Berarti apa? Orang ini memang suami istri disesatkan sama Allah SWT. Kita mau jadi bagian yang mana kalau kayak begitu? Gitu. Jadi contoh-contoh yang kemudian kita nggak bisa lihat saya takut begini saya apa marriage is scary but al insan sama Allah Iya. very different special. Udah. Mungkin ada DNA pertanyaan kita dari Mbak Oli bisa itu. sama nggak? Apa udah? DNA kita bisa sama nggak? Enggak. Sidik jari, No. genomik darah, Enggak. guratan retina. Tidak. So you're special. Akan dipertemukan sama orang yang spesial juga. Yang Allah udah tahu banget bahwa kita the best dikasih orang yang kayak begitu. Dengan semua kekurangannya. Maka saya sering bilang bahwa kadang-kadang pernikahan itu bukan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Tapi kadang-kadang Allah ingin mematangkan kedewasaan kita lewat pernikahan. Ada yang disuruh sabar, ada yang disuruh tangguh, ada yang disuruh senang-senang cuma di dunia doang. Kesannya kayaknya foto sana, foto sini, jalan-jalan ke Eropa, ke sini, ke sana, apa segala macam. Ternyata nggak happy-happy banget hidupnya. Yang nggak pernah kemana-mana, yang cuman nyari
nyari rezekinya segerobak dorong, tidur di di gerobaknya jadi manusia kardus, happy aja, tidur nyenyak, makan puas, cukup aja buat mereka. Jadi letak kebahagiaan itu di mana? Di hati, bukan di kondisi. Satu hal ya, nakhoda itu kehebatannya tidak berasal dari laut yang tenang. Are you agree with that? Jadi kalau kita tahu bahwa, waduh, kalau tanpa gejolak kayaknya kurang hidup kayaknya gitu. Jadi memang harus penuh dengan gejolak. Nah, nakoda yang hebat itu tidak terbentuk dari laut yang tenang. Mesti sering ngadepin badai. Kapan dia nurunin layar, kapan laju sekian knot, kapan ke kanan, kapan ke kiri, kapan ngindarin karang, kapan kita mesti muter, kapan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau kita coba kadang-kadang main simulator pesawat itu di Bandung ada nggak ya? Tahu, belum pernah sih ya. Coba pakai komputer, game simulator game di pesawat. How to handle aircraft. Naik yang mana ya dulu, ininya dulu, nanti ada yang blinking sebelah sini. Jadi kita tahu indikator apa yang sedang menyala saat ini. Jadikan itu jadi permainan kehidupan. Sehingga dia tahu betul, oh kalau yang nyala sini ini sayap kanan, kalau yang sini ini belakang. Jadi dia tahu betul. Tapi kalau dia nggak pernah mempelajari bagaimana sinyal-sinyal itu menyala dan how to handle it in the right way, sulit buat orang ngatasin semuanya. Tapi begitu kita tahu ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, mungkin nggak akan kepakai sepanjang umur hidup kita. Tapi once itu nongol, kita tahu how to handle it in the right way. Gitu. Terlalu teoritis sih, tapi norma-norma dan prinsipnya sih insya Allah benar gitu ya. Selama terus kita melibatkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu paling. Tadi udah mungkin dengan mungkin pertanyaan Pak Wali itu juga selain untuk mendapatkan nakhoda yang tangguh tadi itu mengirim mata-mata masih dibolehkan ya Ustaz, dalam ta'aruf Boleh? misalkan lihat Boleh? keseharian yang sesungguhnya mungkin Boleh? ketika berhadapan bisa jadi apa namanya ada kamuflase atau apa gitu ya. Boleh. Boleh. Saya pernah terlibat dalam rencana pernikahan jamaah. Saya bilang, jangan jabrian atuh. Halwat itu. Sini, gue approach deh dianya. Tapi stop jabrian. Baiklah Ustadz, udah ada approach. Lakinya, Ustadz juga. Assalamualaikum Ustadz, alafu, gini gitu, apa segala macam dan seterusnya ini. Drop. Lah, katanya Ustadz, katanya ngerti. Gitu. Nggak lama main di belakang aneh. Nggak beres ini. Japrian ternyata mereka. Oh gitu, oh baiklah. Nggak bisa dibenerin ya udah, lepas kalian. Kalau memang Allah cocokin inti bakal cocok, kalau enggak. Maka saya bilang, ini semua anak serahkan ke keluarga si perempuan. Monggo, silahkan. Apa yang terjadi? Allah nutup istikharahnya. Kan Imam Nawawi bilang, dimudahkan urusan sesuatu itu adalah jawaban istikharah, atau dipersulit menuju kepada sesuatu itu juga jawaban dari istikharah. Nggak perlu pakai mimpi, nggak perlu pakai tanda-tanda. Lo katanya tompel pakai tanda. Gitu, wallahu alam. Iya teh, giptoh teh punten. Nuhun pisan. Mbak Nita, terakhir. Udah mau jam 7 aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, kalau kemarin-kemarin saya jadi semangat, kalau ini senyum-senyum pagi nih, ngikutin di awal. Babe gimana bang ngebu-gebunya, terus Ude, terus juga para jamaah. Jadi kayak muter sinetron sayanya. Jadi mungkin
apa yang udah bilang tadi, ini di awal pernikahan saya dulu, ibu saya selalu mengajarkan untuk menikahlah karena Allah gitu ya. Hmm. Terus istikharah dulu kamu, apa emang udah dia pilihan kamu gitu. Alhamdulillah memang dijalanin udah. Terus perjalanan kami terjadi pun juga dengan izin Allah di Istiqlal lagi malah waktu itu perjanjiannya. Masya Allah. Jadi buat saya memang lillahi ta'ala, dan perjalanan kami 21 tahun tapi kandas juga tuh. Cuman yang saya ambil, makanya tadi udah bilang udah bahas itu dari para jamaah, saya mendengarkan itu sampai di titik yang memang kalau semuanya dijalanin karena Allah tuh sakit apapun itu tuh ikhlas-ikhlas aja. Bahkan saya sampai dianggap tolol ya untuk sebagian Ya, orang. ya. Kamu sudah dizolimi dan segala macam. Tapi kemarin menjalaninya tuh ikhlas aja. Maksudnya saya yang bekerja, saya yang mencari uang, saya menjalani roda rumah tangga. Tapi nggak pernah ada rasa bahwa saya sedang dimanfaatkan. Mungkin kalau anak-anak Gen Z sekarang itu mereka menganggap wah itu nggak benar gini-gini. Mereka berani mengungkapkan. Kemudian saya jadi ingat yang udah bilang, dan ini juga menambah kekuatan iman saya bahwa kalau ini jalan menuju surga, saya ikhlas ya Allah. Itu luar biasa loh ternyata udah afirmasinya buat diri ya. Masya Karena Allah. bikin dengan apapun yang terjadi sama saya, apalagi memaafkan. Saya paling seneng maafin orang. Sampai dibilang kayak dia udah memanfaatkan lu Denit gitu, dengan lu pasti lu maafin, nggak mungkin lu tuh nggak mungkin bakal mempermasalahkan gitu. Nah itu sebaliknya cuman gini, emang nggak bisa nggak bisa marah, nggak suka ribut, nggak suka berantem gitu ya. Jadi kalau itu dimanfaatin ya waktu dulu belum belum ketemu nih afirmasinya Ude, jadi masih pakai nangis air mata gitu. Terus ditambah lagi dengan ujian, dikasih nikmat gitu ya. Yang kalau kata dokter bilang, kanker itu intinya adalah memendam kemarahan katanya, yang tidak keluar gitu. Jadi saya mencoba menggali, terus kemudian coba bawa happy aja hidup. Itu tambah lagi bikin saya jadi semangat. Sendiri loh, tidak punya suami. Kalau ada teman-teman yang sedang sakit, ada suaminya, atau ada pasangan, ada istrinya, atau apa. Saya jalanin, alhamdulillah ada anak-anak. Itu yang menguatkan. Nah, kembali lagi jadi apa yang udah bilang tadi, itu luar biasa, hampir 90%-nya itu terjadi sama saya. Gitu. Jadi kayak udah bilang, suami kayak anak bayi atau apa sih tadi kayak Nggak pernah berhenti mengasihi. sapi. Nah, sekarang saya tanya sama Ude, kenapa yang harus bertahan atau harus menerima itu umumnya pada perempuan? Mungkin para jemaah yang lain bisa mendengarkan. Maksudnya gini, kenapa nggak laki-laki juga berpikir bahwa perempuan juga punya hati dan bahkan sangat-sangat berhati-hati, sangat ikhlas, sangat mau ngurusin gitu. Kenapa para laki-lakinya begitu? Nah, saya mungkin kembali bahwa ini ada Ude, ada Ustadz Holis yang mungkin bisa memberikan satu satu pandangan buat kita para perempuan bahwa kita nggak cuman sendiri ternyata, emang iya seperti udah bilang, saya nggak akan ceraiin elu loh, mau lu minta cerai mau apa kayak gitu. Nah, tapi kan itu udah ya. Maka tadi secara global. Ya Ya, mudah-mudahan ini baik, bisa jadi pelajaran tambah lagi buat saya baik, karena saya baik, punya anak laki-laki juga bisa mengajarkan yang baik kepada baik, dia. Amin, baik. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Tadi saya udah bilang sama Oli, we are very special, we are very specific, we are very talented, we are very, pokoknya kita itu sangat insan sekali. Kecerdasannya nggak sama, cara nanggepin nggak sama, cara merespon nggak sama, beda beda orang, beda rasa, beda selera, beda warna, beda citra, seni, beda macam-macam.
Kalau kata Pak Basuki Sudirman kan jangan tahu kan apa katanya? Tidak semua. Gila. Jangan disamain. Jadi laki-laki itu langka, yang model kayak apa, nah gitu biasanya. Jadi kalau kita bicara tentang dicari pria yang modelnya gini, nggak akan nemu. Karena Allah udah nyiapin kita modelnya yang cocok buat lu, nggak kayak gitu. Yang cocok buat lu tuh kayak gini, kata Allah. Dan dikasihlah kita. Yang menurut kita nggak cocok. Padahal itu sangat luar biasa baiknya, sempurna untuk urusan kita. Kita bisa begini karena apa? Karena dibenturkan dengan persoalan seperti itu. Jadi ketika kita menyadari bahwa ini kayak ada yang salah dari pernikahan gue, misalnya gitu ya, ada rasa itu gitu. Sejatinya kita tidak memahami tentang apa yang Allah SWT hadirkan di surat 30 ayat 21 tadi yang awal saya bilang. Allah menciptakan pasangan kita. Saya buka lagi surat 30 ayat 21. Perhatikan betul frase by phrase. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran ayat Allah. Wa min ayatihi, bahwa khalaqalakum, Allah ciptakan buatmu, min anfusikum, dari manusia. Bukan makhluk halus, bukan buaya, bukan setan, bukan kancil, nyolong timun. Gitu. Bukan kelinci, hani-bani, kunci-kunci, tralala, bukan. Tapi dia betul-betul min anfusikum. Azwaja, pasanganmu. Pasanganmu itu kalau misalnya kita tangan kanan, pasangannya apa? Tangan kiri Tangan kiri. Sama nggak? beda. Beda lah. Beda. Ini yang dimaksud dengan complimenting. Engkau begitu, aku begini. Sama Sama saja. saja. Jadi ketika kita paham bahwa lo itu dijadiin manusia kayak begitu itu, ternyata lo yang paling cocok buat gua. Oke, ya Allah, gua terima nih anugerah segeblek ini, serecet ini, sebawel ini, gitu. Sehingga kita tahu bahwa bagian yang kemudian kita pahami bahwa oke. So kawah candra di muka ada yang bisa jelasin nggak? Kayak apa kawah candra di muka? Kawah Condro di Muko itu kalau di Mahabharata ada yang tahu ceritanya nggak? Buat apa itu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tuh saya ceritain. Maksudnya yang objek wisata atau apanya, Udi? Nah, Kawah Candra di Muka itu apa? Ada yang bisa bantu googling sebentar? Kawah Candra di Muka, apa yang dimaksud dengan Kawah Candra di Muka? Kalau ini Coba. saya googling objek wisata, terus mitosnya Nah, dipercaya sebagai mitosnya apa? kawah candra di muka tempat Gatot Kaca direndam dan digembleng oleh para dewa menjadikannya kesatria berotot kawat balung besi. Jadi ketika kita tahu bahwa kita dikuatkan dengan prahara, itu. Kalau kita kepengen kelihatan kuat, nge-gym. Tapi kalau mau kuat, belajar sama militer latihannya. Jadi kalau kelihatan kuat, nge-gym. Gedein otot sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Ngangkat yang ini begini, angkat yang itu begitu. Tapi menjadi benar-benar kuat, latihan militer. Jadi ini bagian yang kemudian membuat kita, pantas saja saya dikasih pasangan model kayak begini, ternyata saya disuruh begitu sama Allah. Balik lagi. Dia adalah yang paling sempurna buat menyempurnakan kehidupanku dengan semua kekurangannya. Mbak Nita pernah dengar nggak
wis elek, lemu, keriting, ireng, ngentutan, urip mana? Tapi Iya, itu ternyata yang saya dengar. kan ya. Jadi berkumpul tuh keburukan pada pasangannya. Tapi lah kenapa dia mau? Bukan mau, Allah yang memaksa dalam tanda kutip, ini pasanganmu yang akan memperbaiki sifatmu. Kalau nggak ketemu orang ini, kamu nggak akan sebaik ini. Kamu nggak akan belajar betapa kerasnya kehidupan. Kamu menjadi orang yang manja, kamu akan menjadi orang yang mudah di apalah segala macam dan seterusnya. Kamu akan menjadi lemah, kamu menjadi dan seterusnya. Betul, Tapi betul. justru yang membuat kuat itu orang yang nggak pernah cocok sama kita ini. Laki sama perempuan kan nggak pernah cocok. Jadi kalau kita tahu bahwa oh ini pasangan saya, anugerah Allah nih. Jadi saya tiap hari ngelihat istri itu sebagai anugerah. Karena saya tahu betul wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Baru frase yang keduanya wa ja'ala bainakum. Dan ada seorang ulama Mesir yang divide antara khalaqo dengan ja'ala. Kalau khalaqo itu mutlak Allah langsung, kalau ja'ala itu butuh makhluk, butuh manusia saling. Mawaddah warahmah itu apa? Saya sering sampaikan, ini bicara tentang bukan tentang cinta yang diungkapkan, tetapi perlakuan yang dimunculkan. Saya seringkali kalau udah mulai lemah badan saya kepengen ngecas itu, kok aku butuh pelukan ya, give me a hug. Itu benar-benar istri saya cuma naruh badan, meluk saya, diem. Itu kira-kira ada 3-5 menitan, diem aja. Nggak ngapa-ngapain. Benar-benar nggak ada kemesraan, nggak ada apa. Saya cuma pengen meluk dia saja. Bukan karena keyakinan saya dopamin yang muncul karena physical touch yang 6 detik itu enggak. Tapi betul-betul nggak tahu. Ini Dokter Vicky mungkin bisa kasih tahu ke saya apa sih pengaruhnya orang hugging in several second itu memang sebegitu dahsyatnya Kak untuk hormon kita gitu. Itu jadi bagian yang kadang-kadang saya pantesan Rasulullah SAW kalau sama para sahabat itu begitu ketemu bisa cipika-cipiknya sama laki itu kalau kita ketemu sama orang Arab itu tanya Ustadz Khalis itu kalau ketemu tempel pipi kanan, tempel pipi kiri, 2 kali tempel pipi kiri, yang kedua biasanya teken gitu sampai kayak nggak mau lepas. Rupanya ketika orang nggak terlalu kenal deket dia, ada orang yang gayanya, coba perhatiin, ada orang yang kalau cipika-cipiki dia sebetulnya nggak mau nempel pipi, tapi ujung kepalanya yang tempat tanduknya nih, jadi kayak mau nanduk orang gitu, dia nggak mau nempel pipinya. Berarti apa? Nggak ada kenyamanan. Itu kalau dalam bahasa komunikasi tubuh gitu ya, body language, itu nanti kita bisa pelajari. Kawan-kawan kita bahasnya. Masya Allah, ini jadi kisi-kisi sanat nih kayaknya. Tadi dokter Vicky udah the power of love atau the power of Allah. forgiveness ya, kekuatan cinta dan insya Allah. Mungkin tema umumnya cinta ya, udah ya. Karena cinta menjadi tema yang selalu abadi dan terus dibahas sehingga dari mulai muda dan hingga usia tua pun tentunya butuh Iya, cinta ya. Insya Allah. izin Ustadz Kholis menambahkan Monggo. tadi. Saya setuju sama Ude tadi. Jadi apa yang terjadi dalam satu keluarga itu nggak pernah sama, tangan kanan sama tangan kiri. Dan lagi memaafkan itu enak kok gitu. Jadi apapun bentuknya, Ude bilang akan menguatkan. Saya malah bilang Allah terima kasih. 21 tahun saya mendampingi dia. Itu saya menjadi kuat, saya menjadi sehat dalam arti kata batin ya. Jadi kalau kayak sekarang ketemu orang yang aneh-aneh itu biasa aja gitu loh, Dek.
yang berat. Jadi lebih kuat gitu. Itu saya merasakan banget. Jadi udah bilang orang dengan dibanting diapainnya dulu itu ternyata Allah punya maksud. Yunita jadi lebih kuat, Yunita jadi lebih tough, Yunita jadi tambah lebih pemaaf lagi dan jalanin hidup seperti ini aja. Mengalir, Allah mau bawa kemana sih? Ikutin skenario Allah. Siap, Ustadz Holis, Ude, Dokter Fikri kalau mau dijadikan narator pada saat besok Sunlet, saya siap dengan memberikan apa yang pernah terjadi sama saya sehingga dapat menjadi pelajaran buat yang lain-lain. Makasih. Assalamualaikum. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan ya kepada jamaah yang juga sudah share gitu ya. Kalau dari pertanyaan itu kemudian muncul berbagai macam penjelasan dan tentu nasihat-nasihat dari guru kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini selalu pertemuan yang memberikan inspirasi ya, memberikan kebaikan-kebaikan dan jangan lupa untuk nge-share kebaikan ini kepada orang lain. Kalau satu orang aja bisa ngajak satu orang lagi, betapa banyak nanti orang yang mendapat kebaikan dari majelis yang kita cintai ini ya. Jangan lupakan juga untuk selalu majelis ini menjadi tempat untuk belajar kita. Alhamdulillah di pagi hari, di malam hari ada selalu kajian-kajian dari para guru kita. Mari kita share ya ke jamaah-jamaah atau ke saudara-saudara kita, tetangga kita. Mudah-mudahan makin banyak orang yang mendapat kebaikan dari majelis keluarga ini. Alhamdulillah, syukurlah. Baik, Ustadz, Masya Allah ya udah jam 7. Hebat lagi jam 7. Gak terasa ngobrol kata ini nggak akan habis habisnya. Insya Allah nanti di Sanlat mudah-mudahan akan lebih dalam lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan masih ada umur. Amin amin Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi madana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.